Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknik Pantai jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Medan akan menjelaskan bangunan pengaman pantai yaitu seawall. Kami kelompok 3 terdiri dari Henrico Geopanidamani, Muhammad Faris Akil, Yoel Paskahita, dan Widya Levisa Saragi. Bangunan pelindung pantai yaitu bangunan yang digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangan gelombang dan arus. Jenis bangunan pantai yang pertama sea dikes, yang kedua seawall, yang ketiga groin, keempat bulkhead, kelima jetty, dan keenam breakwater. Jenis bangunan pelindung pantai berupa seawall dalam pemodelan ini mempunyai efektivitas yang tinggi dalam penanggulangan abrasi. Hal ini diakibatkan energi gelombang yang mengenal pantai energinya dipantulkan kembali sehingga tidak mampu mendegradasi sedimen pantai sehingga pantai tetap terlindung dengan baik. Penambahan bangunan pelindung pantai berupa seawall mampu mengurangi laju abrasi dan akresi. Sedangkan bangunan pantai yang paling efektif untuk mengurangi laju abrasi di lokasi pengamatan ini yaitu seawall. Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara wilayah laut dan wilayah darat, di mana daerah ini merupakan daerah interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi. Wilayah ini sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian, dan pariwisata. Sebetulnya, pantai mempunyai keseimbangan dinamis yaitu cenderung menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian sehingga mampu menghancurkan energi gelombang yang datang. Gelombang normal yang datang akan mudah dihancurkan oleh mekanisme pantai, sedangkan gelombang besar atau badai yang mempunyai energi besar, walaupun terjadi dalam waktu singkat, akan menimbulkan erosi. Kondisi berikutnya akan terjadi dua kemungkinan, yaitu pantai kembali seperti semula oleh gelombang normal atau material terangkut ke tempat lain dan tidak kembali lagi sehingga di suatu tempat timbul erosi dan di tempat lain akan menyebabkan sedimentasi. Menurut Pranoto 2007, abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak yang berbatasan langsung dengan air laut, baik bangunan yang difungsikan sebagai penunjang wisata maupun rumah-rumah penduduk. Abrasi didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya, menurut Triatmojo 1999. Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari suatu tempat ke tempat lainnya. Angkutan sedimen menyusur pantai terjadi bila arah gelombang datang membentuk sudut dengan garis normal pantai. Untuk itu perlu adanya kajian analisis penyebab terjadinya abrasi secara langsung sehingga dapat diketahui luasan abrasi dan selanjutnya dapat diketahui dan ditetapkan penanggulangannya dengan pembangunan bangunan pantai yang paling efektif dalam menanggulangi abrasi pantai. Lokasi dari penelitian ini yaitu tembok laut atau seawall Jalan Kampar, Belawan 1, Medan Kota Belawan, Sumatera Utara. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada bulan November 2022, diindikasikan bahwa lokasi pengamatan telah mengalami abrasi. Hal ini diperlihatkan adanya bangunan-bangunan yang keberadaannya telah bergeser di laut atau terendam sepanjang hari. Selain itu juga terdapat tanaman mangrove yang keberadaannya berada di tengah laut, dan banyak warga sekitar sering
terjadi air pasang yang sering menyebabkan banjir. Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M 2010 tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai, dijelaskan bahwa seawall adalah struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Tujuan dari seawall ini untuk mencegah atau mengurangi limpasan dari genangan areal pantai yang berada di belakangnya, sedangkan fungsinya sebagai perkuatan pada bagian profil pantai. Seawall pada dasarnya terbuat dari beton, susunan batu besar, gabion, turap baja, dan kayu, serta konstruksi padat lainnya yang masih memungkinkan seperti kayu, kaca fiber, hingga karung pasir berisikan rami dan sabut. Komposisi yang digunakan disesuaikan keadaan pantai agar tidak merusak organisme yang hidup di sekitarnya. Selain bahan penyusun, bentuk dan struktur seawall memiliki bentuk yang bervariasi, tergantung pada gaya yang akan diterimanya, aspek lokasi, iklim, kondisi organisme dan biota, posisi pantai, dan morfologi bentuk lahan. Dengan mempertimbangkan sebanyak ini, biaya yang dibutuhkan semakin banyak. Para engineer kadang lebih memilih untuk mengelola manajemen pantai, bahkan hingga reklamasi pantai atau beach replenishment. Sekian penjelasan dari kami tentang seawall. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.